Halo Sobat Ches, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Kali ini ada breaking news ya, di mana pertandingan semalam Indonesia melawan Australia U17. Ya, ada statement dari Coach Nova Arianto yang juga merasa malu melihat pertandingan tersebut. Kita lihat dari postingannya ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemain, coach, dan staf ofisial atas semua kerja keras, perjuangan, dan pengorbanan kalian selama ini. Karena kalian harus meninggalkan sekolah dan harus jauh dari keluarga kalian. Pastinya tidak mudah, tetapi akhirnya terbayarkan kalian bisa lolos Piala Asia U17. Ya. Dimana U17 ini rata-rata masih pada sekolah juga ya. Iya, betul. Di bangku sekolah SMA. Atau SMP juga mungkin ada ya. Jujur melihat jalannya pertandingan hari ini sangat bergejolak di dalam hati saya karena memang secara taktik melihat Australia lebih unggul secara kualitas individu, kami bermain menunggu dan melakukan counter attack. Saat merebut bola dan situasinya terjadi, Australia juga tidak melakukan serangan sehingga kami tetap menunggu Australia melakukan serangan. Seperti kita lihat di akhir pertandingan ya, di mana kita sebenarnya menunggu untuk diserang dan kita melakukan counter attack. Lalu, saya pun malu dengan yang terjadi di lapangan malam ini. Tetapi, karena kalau kita kalah, kami tidak lolos Piala Asia. Maka saya harus tahan malu itu dan tidak melakukan pressing. Pastinya terlihat tidak baik dan saya yakin pemain pun merasakan hal yang sama di lapangan. Tapi sekali lagi, target kita adalah lolos dan saya bersyukur dan percaya ini semua rencana Tuhan buat saya dan tim. Ya, terima kasih PSSI, Timnas Indonesia, dan Bapak Erick Thohir yang sudah memberikan support terbaiknya kepada Timnas U17 dan selamat Bapak di era Timnas Senior, Timnas U20 dan Timnas U17 lolos ke Piala Asia. Ucapan selamatnya. Nah, kita lihat juga nih postingan dari Blitz New Football ya, di mana Nova Arianto bersyukur skuadnya lolos ke Piala Asia U17 2025. Namun, Nova merasa malu dengan yang terjadi pada laga terakhir di grup G kualifikasi saat melawan Australia yang berakhir imbang tanpa gol. Para bek Australia hanya mengoper-ngoper bola di antara mereka tanpa menyerang ke wilayah Timnas Indonesia. Bersama dengan itu, Timnas Indonesia pun tidak terlihat berupaya merebut bola dari Australia. Saat setengah pertandingan, saya mendengar kabar bahwa seri saja kita bisa lolos. Akhirnya kami menyusun taktik untuk bertahan di area sendiri, lalu merebut bola dan melakukan serangan balik. Akan tetapi, kita bisa lihat Australia pun tidak mau menyerang. Kalian pilih mana? Aman lolos berjuang ke fase selanjutnya, atau main pressing tapi kalah dan perjalanan terhenti? Nah, itu sudah dalam pertimbangan ya, Betul banget. untuk Karena bisa lolos itu. kalau misalnya Indonesia yang menang atau Australia menang, ya salah satu dari kita kemungkinan gak lolos. Nah, Mungkin cara amannya adalah ya seperti ini. Gitu. Australia juga sepertinya berhati-hati ya, takut diserang balik sama Indonesia, makanya dia bermain di belakang. Tadi pun gue nge-scroll katanya kalau misalnya ada yang menunggu salah satu dari Australia atau Indonesia yang kalah. Ada yang menunggu gitu. Karena kalau mereka salah satu dari kita itu kalah, dia yang menang. Siapakah itu? Ya, salah satu negara Timur Tengah, kalian tahu. Tapi akhirnya Indonesia dan Australia berhasil lolos. Dan tidak memberikan tempat mereka kepada... Mantap. Ya Sobat Jess, kita lihat postingan dari Indo Timnas ya, di mana catatkan sejarah. Semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat. Ujar Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Ya, di mana Timnas Indonesia Senior lolos Piala Asia 2027, Timnas Indonesia U20 lolos Piala Asia 2025, Timnas Indonesia U17 lolos Piala Asia 2025. Wow. Mantap. Catatkan sejarah ini, wow. Tinggal tunggu U23 nih. U23. Karena kita sudah mewakili semuanya nih. Yes. Mantap banget. Mantap sekali. Jadi buat teman-teman gitu semuanya, Sobat Jess, kita nggak perlu ngebully U17. Karena ini mungkin salah satu dari strategi agar kita lolos. Ya. Itu strategi juga supaya kita tidak blunder ya. Iya, betul. Kalau kita pressing, kemungkinan blunder itu besar banget. Jadi kita memang sedang bermain aman semalam itu. Bermain hati-hati.
Mungkin Australia juga melakukan hal yang sama ya. Iya. Bermain hati-hati agar tidak kecolongan gol. Iya, misalnya kalau kemarin kita terjadi kesalahan gitu, Indonesia yang nggak lolos, terus yang lolos malah salah satu negara yang agak kita malesin gitu, kan lebih nggak enak. Jadi biarkanlah timnas Indonesia dan Australia berdua lolos, mantap. Karena pertandingan kemarin juga cukup deg-degan ya pas di babak pertama tuh. Pas babak pertama tuh, Kayaknya kalau peluangnya kita itu kegolan banyak iya, banget. kita kegolan agak sulit juga menyusul karena Australia itu mantap juga dia mainnya. Dan kita pun serangan juga sebenarnya mantap juga. Cuma sayang agak sedikit finishingnya ya. Ya Sobat Jazz, kita beralih sedikit ya untuk pertandingan nanti melawan Jepang di mana Di tiket. bulan November ya pasti. Nah, tiketnya akan dibuka tanggal 1 November. Jepang dan Arab nih, mantap nih, November, Yoi. GBK nih. Ya, kita lihat beritanya di mana dilansir dari bolabisnis.com. Jadwal penjualan tiket Indonesia versus Jepang. PSSI mengumumkan bahwa penjualan tiket Indonesia versus Jepang dibuka pada 1 November mendatang. Wah, jangan lupa itu. Nah, itu dia. Namun sebelum itu, supporter diminta untuk mendaftarkan diri dan membuat akun Garuda ID sebagai syarat pembelian tiket. Nah, bagi kalian yang belum daftar, daftar dulu di kitagaruda.id ya. Garuda ID sendiri adalah sebuah sistem pendataan calon penonton yang ingin menyaksikan laga timnas Indonesia. Sehingga seseorang yang tak memiliki Garuda ID tak bisa membeli tiket pertandingan dan tak bisa masuk GBK pada laga Indonesia versus Jepang. Jangan lupa itu daftar itu wajib banget. Daftar gitu. dulu ya, Jadi karena- sekarang skemanya sistemnya berbeda. Kalau dulu kan kita bisa langsung daftar beli tiket langsung tek 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 tek, tek. Kalau ini kita harus daftar dulu. Buat akun dulu. Iya. Yoi. Nggak bisa langsung beli tiket. Iya, pakai KTP scan gitu ya. Scan wajah. Scan wajah. Ya, lalu ada harga tiket Indonesia versus Jepang. Ya, sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai harga tiket pertandingan Indonesia melawan Jepang. Namun, berkaca pada laga sebelumnya, saat Indonesia versus Australia, tiket dijual mulai dari Rp250.000 hingga Rp1.500.000. Berikut rinciannya. Ya, Upper Garuda, zona 1 sampai 12 A atau B, Rp250.000. Garuda South, zona 4, Rp550.000. Garuda North, zona 10, Rp550.000. Garuda East, zona 5, Rp1.000.000. Lalu ada Garuda East, zona 8, Rp1.000.000 juga. Garuda West, zona 11, Rp1.000.000. Premium West, zona 1, Rp1.500.000. Premium East, zona 6, Rp1.500.000. Oh, berarti tidak ada perubahan harga ya? Ini Tapi bisa jadi kayak yang kemarin itu loh. Jadi bisa paketan, ada paket ketika waktu itu melawan negara ini karena kan selisihnya cuma beberapa hari ya. beberapa hari aja. Apalagi kemungkinan ini juga bisa jadi ada paketan juga karena kan kita lihat dari pertandingan Jepang ke Arab itu cuma hitungannya nggak sampai seminggu. Nah, itu dia. Jadi biar lebih mudah. Nah, Tapi kan ya tergantung kesibukan dari para supporter juga. Iya. Biasanya belinya cuma satu gitu. Untuk harga sepertinya nggak ada perubahan ya untuk di bulan November ini. ya berkaca pada laga sebelumnya ya, Iya. saat Indonesia Australia. Dan kemarin juga Pak Arya sempat singgung untuk harga tiket di November katanya tidak ada kenaikan. Jadi Pak Arya sudah membocorinnya gitu, tidak ada kenaikan di bulan November ya. Jadi jangan salah nih, di bulan November. Jadi kita nggak tahu kalau untuk bulan Maret Nah, apakah ada kenaikan atau enggak. itu dia. Pokoknya Sobat Jazz, daftarkan dulu akun kalian ya, Iya. di kitagaruda.id. Ya, karena kalian jangan sampai belum daftar terus mau beli tiket nggak bisa terus marah-marah gitu Nah, ke, itu dia. ke timnas Indonesia kan biasanya nanti kan nge-DM timnas. Jadi kalian mulai sekarang buka akun dari timnas Indonesia gitu Nah. lihat tata caranya di Ya, situ. informasi-informasinya di Yang situ ya. paling update-nya. Yoi. Lalu ada cara beli tiket Indonesia versus Jepang. Nah, ini dia. Pembelian tiket laga Indonesia versus Jepang yang diadakan di GBK wajib menyertakan akun Garuda ID. Melansir dari akun media sosial PSSI, setiap individu yang telah terdaftar di Garuda ID akan memiliki nomor identifikasi. Nah, nomor ID-nya itu ya, nomor ID-nya pasti beda-beda. Nomor tersebut akan digunakan untuk memesan tiket pertandingan. Maksimal pembelian yakni 4 tiket per akun. Nah, jadi kalau kalian udah daftar akun, itu bisa beli 4 tiket ya. Untuk Tapi satu akun. Wajib yang 3 tiketnya
harus punya ID juga, Nah. Garuda ID. Jadi semuanya harus sudah terdaftar. Oke. Nggak bisa nebeng. Nah, ya. Para penonton yang menggunakan tiket dan Garuda ID milik orang lain tetap tidak bisa masuk ke dalam stadion karena ada sistem pindai wajah. Nah, itu dia yang tadi fungsi dari KTP dan swafoto, ya, selfie. Itu untuk pindai wajah nanti saat masuk ke dalam stadion. Tujuannya juga agar tidak ada lagi calo tiket. Ini menjadi langkah kita supaya menonton timnas Indonesia semakin aman dan nyaman. Selama ini sistemnya pakai barcode untuk masuk tanpa ada kontrol apapun. Ya kan? Jelas anggota dari Pak Esko PSSI, Pak Arya ya. Betul. Jadi tidak ada lagi calon nanti. Karena kadang calo ini juga keren loh kalau kita berkaca dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ketika laga hampir dimulai itu, gue lagi ngantri, kita lagi ngantri tiket, dia masih aja ada yang keliling. Udah punya tiket belum? Padahal kita lagi ngantri loh buat masuk. Dia masih aja nanya, udah ada tiket belum? Lah, dasar. Dan harganya juga lumayan. Iya, harganya tuh Ngetok bisa banget. 2 kali lipat nih. Apalagi kalau udah kepepet kayak udah pas kita lagi ngantri gitu. Kan ada yang pengen tuh nyarinya di situ dan harganya juga lebih gila sih. Apalagi kepepet pas mau kick off pertandingan udah mau dimulai. Dia udah nyamperin nih. Kita yang lagi di warung-warung, udah punya tiket belum? Itulah calo-calo. Menurut lo apakah sistem dari PSSI ini akan berhasil untuk mengurangi calo? Nah, sepertinya berhasil ya, karena kan kita harus identifikasi wajah. Nah, itu dia. Berarti nanti kemungkinan untuk antrian tiketnya lumayan dong ya? Kecuali kalau wajah kita kan mirip ya. Iya. Ya Sobat Jazz, itulah berita terupdate kita kali ini ya. Gimana Coach Nova juga sebenarnya malu dengan pertandingan U17 kemarin melawan Australia. Dan juga ada berita kita terkait dari tiket Indonesia melawan Jepang nanti. Nah, pada tanggal 1 November akan segera dibuka. Ya, buruan daftarin kalian untuk di Kita Garuda. Pokoknya buru sekarang. Mumpung situsnya lagi bagus ya. Iya. Biasanya maintenance. Oke, jangan lupa subscribe, di like, share ke teman-teman kalian, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Garuda Mendunia. Salam Yes.